Boleh minjem HP-nya nggak? Buat apa lagi? Kamu kan udah main dari sejam yang lalu. Apa lagi sih? Biasa dia nih, anaknya kerjaannya main handphone terus. Udah selesai belum PR-nya? Kan ada yang dikumpulin besok. Dikit lagi kok mah, nanti aku kerjain lagi habis makan siang. Temen-temenku udah pada nunggu. Temen kamu yang mana lagi sih, Boy? Temen yang di online itu. Lagian gak baik lagi main handphone terus. Udah berapa lama kamu main hari ini? Belum lama kok mah. Paling bisa dia. Tapi kayaknya Papa tahu solusinya. Jadi beberapa bulan yang lalu Papa sempat ikut program Keluarga Tangkas Berinternet yang ngebahas tentang bagaimana caranya keluarga punya kebiasaan digital yang baik. Nah sekarang mudah-mudahan kita bisa ngobrol sama teman-teman Papa dari program itu ya. Mudah-mudahan mereka nyaut ya. Oke, pas banget nih kebetulan. Kayaknya mereka bisa ngobrol sama kita. Jadi Oboy nanti bisa dapat poin-poin yang bagus, bisa dapat nasihat yang oke ya. Ya. Dengerin. Oke. Hai Bu Dina, Mbak Veronica. Halo Mas Darius, senang sekali kita terkoneksi lagi di sini. Halo Mas Darius, Mbak Dona, Lionel dan juga Ibu Dina, apa kabar? Baik. Ini Lionel, anaknya itu ya sama lah kayak anak-anak pada umumnya ya. Suka banget main game di handphone. Nah pertanyaannya sebetulnya bagus gak sih kami sebagai orang tua ngebolehin dia main game seperti itu? Emang sih game tuh seru banget, aku juga main sih. Jadi wajar anak seusia Leo ini seneng main game. Pertanyaan papamu tadi sebetulnya sering banget ditanyain orang tua pas webinar Keluarga Tangkas Berinternet bersama Google. Intinya sih nggak ada aturan yang baku itu. Tapi banyak jenis game dan juga banyak alasan orang kenapa anak-anak tuh main game. Nah, jadi barangkali main game itu adalah cara untuk membuktikan kemampuan diri, terhubung bersama teman-teman, atau barangkali cuma ingin bersenang-senang saja. Yang lebih penting yang kami sampaikan juga dalam Tangkas Berinternet adalah kita harus berdiskusi barengan dalam keluarga dan memutuskan bersama keseimbangan seperti apa yang ingin dicapai dengan game itu dan perangkat digital kita. Misalnya begini, kita nggak mau nih anak main game pas makan malam bareng keluarga. Atau kita ingin anak seimbang antara main game dan main di luar rumah. Lionel, kamu punya hobi apa sih selain main game? Aku suka main bola kayak papa. Masa? Kok belakangan mama kayaknya jarang liat kamu main bola? Duh nih anak-anak saya juga sama aja. Dan ini juga terus jadi diskusi di keluarga kami. Ini juga salah satu hal penting yang diajarkan oleh program Tangkas Berinternet. Dan kita selalu mendiskusikan semua hal ini sama-sama. Kita harus mendengarkan pendapat setiap anggota keluarga dan juga menepati peraturan yang sudah dibuat bareng-bareng untuk seluruh keluarga. Maksudnya kalau aku nggak boleh mainan HP pas makan malam, mama juga nggak boleh. Betul Lionel. Tapi saya ada pertanyaan lain nih Bu Dina. Tadi kan Bu Dina sempat bilang ya kalau game itu adalah cara untuk terhubung dengan teman. Tapi gimana kalau main game dengan orang yang dikenal? Kan pastinya saya khawatir dong. Itu pertanyaan yang penting banget. Jadi tujuannya di sini bukan untuk menakut-nakuti anak biar menghindari orang yang tidak dikenal. Tapi buat membantu Lionel agar tahu saat seseorang melakukan sesuatu yang kurang pantas. Dan memberitahu Lionel bahwa dia bisa loh ngomongin ini kepada orang tua dan bahkan melaporkan secara online. Jadi program Tangkas Berinternet bersama Google itu memberi banyak sekali panduan tentang keamanan online buat orang tua, termasuk cara berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal yang anak-anak temui pas online. Mungkin ada baiknya kita lihat bareng-bareng programnya sekarang aja gimana. Pertama, ketik g.co/Tangkas Berinternet. Di sini kita bisa lihat ada banyak resource buat guru dan juga orang tua. Ini penting karena semua orang yang terlibat dalam hidup seorang anak harus siap membantu mereka supaya mereka merasa aman waktu online. Nah, sekarang kita buka bagian keluarga. Di sini ada panduan keluarga untuk membantu kita ngebahas berbagai topik. Misalnya, cara bikin sandi yang kuat atau menangani kasus bullying online bersama keluarga.
Betul. Dan sejak awal tahun ini, Google dan Sejiwa bekerja sama untuk melatih lebih dari 165.000 orang tua dan pengajar untuk tangkas berinternet lewat webinar. Jadi kedepannya kami ingin terus mengembangkan aktivitas ini. Sebenarnya kami juga baru-baru ini meluncurkan kurikulum baru untuk pengajar di situs kami. Sekarang ada lebih banyak topik yang dibahas. Dari cara terampil menggunakan Google Search sampai cara mempraktikkan empati saat online. Kalau Interland ini apa ya? Aduh, kamu matanya tajam banget ya. Interland itu game yang kami buat untuk anak-anak kayak kamu. Dan biar mereka semua bisa latihan macam-macam hal yang dipelajari di program ini. Tuh lihat di sini ada 4 kerajaan dengan berbagai macam aktivitas yang bisa kamu coba nanti. Wah, keren banget nih. Jadi pengen coba. Iya, emang keren banget Boy. Nah sebelumnya tadi juga Randy ngasih tahu saya tentang pemeriksaan keamanan dan pengelola sandi. Nah selain tangkas berinternet, apa ada alat lain dari Google yang bisa membantu kita mengatur kebiasaan digital anak-anak? Ada dong, pertanyaannya bagus-bagus semua nih. Aplikasi terpenting yang harus kita tahu itu Family Link. Family Link ini bisa bantu orang tua mengelola penggunaan perangkat oleh anak-anak. Misalnya, kita bisa memeriksa dan menyetujui aplikasi sebelum di-download sama anak kita. Kita bisa memeriksa laporan aktivitas aplikasi untuk tahu aplikasi mana sih yang paling sering digunakan oleh anak-anak. Dan karena kita udah tahu nih berapa banyak sih waktu yang mereka habiskan, kita bisa menyetel batas waktu pemakaian perangkat setiap hari. Dan semua ini gratis dan bisa dipakai di Android dan juga iOS. Kayaknya nih kita butuh banget tuh. Ngomong-ngomong soal aplikasi, ada saran nggak aplikasi apa yang seru buat keluarga dengan anak-anak? Saya belum tahu banyak nih soal ini soalnya. Jadi biasanya cuma biarin anak untuk download sendiri apa yang mereka mau. Gimana ya? Kalau soal aplikasi, saya punya beberapa saran. Kalau mau cari lebih banyak konten yang cocok buat Sabrina nih misalnya, saya sarankan pakai aplikasi YouTube Kids aja. YouTube Kids ini sebuah aplikasi tersendiri yang lebih sederhana dan juga lebih aman untuk digunakan oleh anak-anak. Di sana ada 3 jenis setelan konten yang bisa dipilih oleh orang tua, sesuai dengan usia anak tentunya. Ada juga kontrol untuk orang tua, seperti timer untuk mengontrol screen time. Lalu fitur untuk memblokir video atau channel tertentu. Nah, kalau orang tua udah merasa anaknya udah siap untuk menjelajahi konten YouTube yang lebih banyak, mereka bisa memberikan akses ke aplikasi dan juga situs YouTube yang biasa, tapi menggunakan akun Google yang diawasi di Family Link yang saya sebutin tadi. Fitur beta ini juga punya beberapa setelan konten dan juga fitur tertentu yang dinonaktifkan. Misalnya untuk pembuatan channel, live chat, dan juga pembelian. Jadi anak tuh nggak akan beli barang secara nggak sengaja dari HP kita. Saran kedua saya adalah coba cari aplikasi yang sudah disetujui oleh pengajar. Nah ini fitur yang kami luncurkan baru-baru ini di Play Store. Kami bekerja sama dengan pakar pendidikan dan juga guru-guru di Indonesia dan juga seluruh dunia untuk membantu orang tua mencari konten yang cocok untuk anak-anak. Sekarang ini udah ada ribuan aplikasi lokal yang ditandai disetujui pengajar. Dan kami akan terus menambah jumlahnya. Nah caranya menemukannya gampang banget. Klik aja tab anak di Play Store untuk lihat-lihat. Terima kasih buat semua infonya ya Veronica dan Ibu Dina. Kayaknya segini dulu aja biar gak ngerepotin. Iya nggak masalah, seneng banget kok diajak ngobrolin soal topik ini. Sampai jumpa ya Mas Darius dan Mbak Dona. Dah. Bye. Bye. Jadi gimana? Masih mau pinjem HP Mama? Oke, kita bikin peraturan dulu bareng-bareng ya. Kamu boleh main berapa lama? 20 menit aja. Habis itu, aku mau main sama Dewi sama Sabrina. Oke. Thank you.